Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Yudi Harta Channel. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk membahas kerusakan pada speaker aktif Polytron XBR PAS 78. Nah, jadi kita akan membahas kerusakannya ini sebelumnya bagaimana dan cara mengatasinya seperti apa. Jadi ini kebetulan saya mendapat servisan Polytron XBR PAS 78 yang tanpa IC PWM ya teman-teman. Jadi ada dua tipe yang kalau di modelnya itu PAS 78 dalam kurung BU, mungkin BU itu build up maksudnya atau apa. Dia bagian osilator untuk mengaktifkan ini ya, apa namanya, MOSFET regulatornya ini menggunakan IC PWM di sini. Nempel ya biasanya. Tapi yang ini kebetulan menggunakan 3 buah transistor untuk mengaktifkan ini, apa namanya, MOSFET ini. Yang mana MOSFET-nya sendiri menggunakan MOSFET tipe 7N ini ya. Tipenya 7N65C ya. 7N65C. Nah, ini teman-teman, 7N65C. Nah, jadi kerusakannya pada awalnya itu mati total teman-teman. Sama sekali nggak mau hidup. Dan sudah pernah diservis oleh teknisi lainnya. Kemudian saya buka, saya amati jalur pada bagian primer dari power supply SMPS ini. Ada satu buah komponen yang hilang teman-teman, yaitu L507 ini dia ya. Ini lilitan atau induktor dengan kode di PCB-nya L507. Nah, setelah saya cari di internet nilainya itu 27 mikrohenry. Sama teknisi sebelumnya, mungkin kerusakannya juga sama ya, sebelumnya mati total. Jadi L ini dihilangkan, diganti sama serabut kabel. Jadi dijumper begitu saja tanpa diganti dengan L yang baru. Kemudian diganti juga transistornya MOSFET-nya nih ya. Yang tadi itu diganti. Nah, cara seperti itu mungkin bisa digunakan sebagai alternatif apabila kita ingin memperbaikinya dengan cepat ya, tanpa harus mencari komponen pengganti. Tapi kelemahannya suatu saat nanti bisa rusak lagi gininya MOSFET-nya ini. Oleh karena itu saya kemudian mengganti MOSFET dan juga lilitan ini. Berhubung di daerah saya sangat sulit ya untuk mencari lilitan 27 mikrohenry itu. Dan di online pun saya sudah sempat juga mencari nilai yang sama persis, belum ketemu juga ya. Mungkin teman-teman di daerah teman-teman bisa dengan mudah menemukannya, bisa diganti dengan nilai yang sama ya. Kalau ini saya menggunakan nilai berapa ini ya? Ya mendekati 27 mikrohenry ya, 22 atau 20 ini ya. Nah, setelah saya mengganti transistor MOSFET dan lilitan ini, akhirnya amplifier ini mau on teman-teman. Display bagian depannya juga tertulis on, tapi dia untuk on-nya itu memerlukan waktu kurang lebih 10 menitan teman-teman, bahkan lebih ya. Jadi saat stekernya ditancapkan ke listrik, kita harus menunggu sampai 10 menit baru dia on displaynya dan tegangan simetris di sini baru keluar teman-teman. Nah, kemudian pada saat dia sudah on itu kan saya cabut stekernya ya, dari jala-jala listrik saya cabut sebentar kurang lebih 5 detik sampai 10 detik, kemudian saya tancapkan lagi
dia mau on teman-teman. On tanpa harus menunggu sampai 10 menit lebih lagi. Nah, jadi saya berpikir bahwa pada bagian PSU ini ada sebuah komponen penyimpan tegangan dan arus listrik yang mungkin sudah soak ya, sudah rusak, sehingga dia untuk menyimpan tegangannya itu memerlukan waktu yang lama sampai dia terisi penuh. Nah, jadi saya amati bagian komponen di sini ada sebuah elko. Nah, ini dia elko B+ ya, bisa dikatakan elko B+ ini pada bagian primer power supply ini. Yang mana nilainya setelah saya buka, nilainya itu 400 volt, 150 mikro. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ini pada bodinya mungkin ini bagian dalamnya sudah lembab ya teman-teman, berjamur seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ini sudah soak ya teman-teman. Untuk mengisinya memerlukan waktu yang lama. Nah, berhubung di tempat saya tidak ada yang menjual dengan nilai yang sama seperti ini ya. Jadi saya ganti dengan nilai yang ukurannya agak lebih besar lagi dikit teman-teman. Nah, ini dia. Ini elko-nya baru ini ya. Nilainya sebentar teman-teman. Ntar saya tunjukkan ya nilainya. Nah, itu nilainya 220 mikrofarad, 450 volt. Oke. Jadi nilainya lebih besar lagi sedikit ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian setelah saya mengganti elko ini, masih ada jeda waktu kurang lebih hampir 2 menit teman-teman baru dia on seperti semula. Kemudian saya berpikir lagi penyebab dia lama mengisinya ini sampai 2 menitan ya, 1 menit setengah lah, hampir 2 menit. Saya perhatikan lagi jalur pada PCB-nya, ternyata banyak jalur yang seperti berjamur teman-teman. Bahkan di bagian sini ada yang seperti menipis ya teman-teman, bergelembung-gelembung dan berkelupas. Bahkan ini ada yang hampir hilang ya jalurnya bagian sini. Nah, ini juga seperti hijau-hijau seperti ini ya, dan dia jadi seperti korosi itu ya. Nah, ini dia seperti korosi. Jadi saya putuskan untuk menjamper dan memperbaiki ya dengan kabel jalur-jalur yang kiranya sudah korosi. Nah, bagian transistor ini juga saya jumper ya teman-teman. Kemudian setelah saya jumper seperti ini, akhirnya saya diamkan dulu kurang lebih 1-2 jam. Kemudian saya tancapkan lagi stekernya ke jala-jala listrik dan berhasil teman-teman. Nggak ada jeda atau delay lagi ya untuk mengaktifkannya. Jadi begitu tancap listrik, nggak sampai 10 detik sudah on, sudah nyala ya. Tapi masih ada kendala lagi satu teman-teman. Berbunyi menderit ya. Jadi pada bagian MOSFET ini, sekitar MOSFET ini berbunyi seperti menderit gitu. Pada waktu pertama on juga dia bunyi gitu. Nah, jadi penyebabnya itu ini dia teman-teman. Ini dan juga lagi satu ini. Nah, kurang jelas ya teman-teman. Ini karena fokusnya ngeblur nih ya. Nah, ini resistor nilainya 33 ohm. 1/4 watt ya. Letaknya itu ada di kaki gate MOSFET ini. Dan juga ini
kapasitor yang nilainya 680 piko ini ya, 2 kilovolt. Nah, ini dia teman-teman. Ini nilainya 680 picofarad 2 kilovolt. Jadi kode angkanya 681K. Nah, K di sini menunjukkan jenisnya ini keramik ya. Letak dari R33 ohm tadi ada di sini. R512 ini ya. Ini 512 ya. Yang ke gate dari MOSFET ini. Kemudian C tadi letaknya di sini teman-teman. Nah, ini dia. C ini ya. Paralel sama kakinya drain dan source. Nah, ini ya. Gate drain source. Nah, ini ya, di sinilah. Ini C berapa ya? 527 berapa lupa saya. Pokoknya di sini ya tempatnya. Setelah saya ganti kapasitor dan resistor tadi, akhirnya deritnya hilang, teman-teman. Dan nyalanya pun jadi lebih cepat ya. Begitu colok listrik, sekian detik, 1 sampai 2 detik sudah on. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian saya coba untuk memberi sinyal input dari line in. Ada problem lagi teman-teman. Speakernya sebelah seperti serak suaranya ya. Serak-serak seperti kayak nyambung nggak nyambung gitu ya teman-teman. Nah, jadi setelah saya ukur semua transistor finalnya yang menggunakan tipe TIP 41 dan TIP 42, semuanya normal teman-teman, nggak ada yang rusak ya. Drivernya juga yang BD 139 dan BD 140 itu normal semua. Akhirnya saya dekati dan cermati lebih teliti, ternyata ada jalur yang seperti mengelupas teman-teman. Nah, ini yang menuju ke transistor final di sini. Jadi di bagian kaki transistor final ini yang menuju ke jalur ini itu ada seperti menggelembung dia, seperti agak mungkin korosi atau bagaimana ya. Jadi dia mengelupas. Nah, setelah saya jumper, akhirnya suaranya mau normal. Seperti itu teman-teman. Ini juga untuk groundnya sengaja saya jumper ya. Dari sini saya ambilkan ground, saya jumper ke sini. Nah, ini juga sama ya. Bagian jalur-jalur yang rasanya rawan saya jumper semua ya teman-teman. Oke deh, sekarang untuk membuktikannya kita cek tegangannya ya pakai avometer ya, supaya membuktikan kalau amplifier ini sudah berfungsi dengan baik. Nah, ini sudah saya tancapkan ke jala-jala listrik ya stekernya. Untuk yang ini mungkin ada yang penasaran nih, saya rangkaian apa nanti saya jelaskan lebih lanjut ya teman-teman. Kita cek tegangannya dulu pakai avometer digital ya biar kelihatan angkanya. Pertama kita cek tegangan B plusnya yang di elko ini. Harusnya itu kalau normalnya adanya tegangannya 300 voltan ya teman-teman. 300 volt DC. Nah, itu ada 300-an volt ya teman-teman.
Oke. Kemudian di kaki gate-nya harusnya ada tegangan 3 volt kalau sebelum on dia di resistor ini ya. Di kaki sebelah sini ada 3 voltan. Kemudian setelah melewati resistor ini ada tegangan sekitar 1,5 volt teman-teman. Nah, kita ukur ya teman-teman. Ya, nah itu teman-teman. Ada 1,24 volt di gate kalau dia sudah aktif ya rangkaian ini. Kemudian di sini di tegangan simetris ini ya untuk supply transistor penguat ini amplinya ini ya. Harusnya ada tegangan 28 sampai 32 volt ya teman-teman. Ini di sini sama di sini. Ya, ada 32,3. Kemudian selanjutnya di sini ada 32,4 ya. Ya, itu sudah bagus ya teman-teman. Jadi tegangan 32 volt sekian itu nanti setelah dikasih input suara ya teman-teman, kemudian dikasih suara bass yang keras, nanti dia tegangannya jadi turun teman-teman, naik turun itu ya dari 26 volt sampai 28 ya mentoknya ya. Kemudian kadang naik lagi 30 seperti itu ya, naik turun itu jadi tegangan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan besar volume musik yang kita putar teman-teman, seperti itu ya. Kalau apalagi kalau tegangan listrik di rumah naik turun, dia ikut naik turun teman-teman. Nah, selanjutnya kita cek tegangan 9 volt. 9 volt ada di sini. Nanti 9 volt ini diturunkan lagi menjadi kisaran 7 voltan untuk mencatu bagian tune controlnya teman-teman. Nah, kita cek dulu tegangan 9 volt ada di sini teman-teman, di dioda Zener ini ya. Di sini dia. Nah, itu ada 9,3 volt. Selanjutnya tegangan 9 volt ini diturunkan lagi dengan resistor sampai di sini dia. Nilainya jadi 7,5 volt. Ini di pas 78 ini digunakan untuk mencatu bagian gininya, tune controlnya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga aslinya pas 78 ini di boardnya ini tidak ada IC 7805-nya teman-teman. Jadi perbedaannya dengan pas 68 itu ada di sini. Di board prosesor ini yang terhubung ke soket USB ini untuk mutar flash disk. Dia menerima tegangan dari sini ya, yang 7,5 volt tadi masuk ke sini. Mungkin di sini ada IC regulator 5 voltnya untuk mensuplai ini prosesor ini. Nah, di sini juga mengolah ya untuk switch function ke line, ke MP3, ke USB atau ke radio. Nah, di sini dia di board ini ya yang banyak IC tempelnya itu. Nah, selanjutnya sesuai dengan permintaan dari yang punya speaker aktif ini, saya disuruh untuk menambahkan modul Bluetooth 5 volt. Jadi saya menambahkan ini
IC7805. Ini sebenarnya nggak ada IC-nya teman-teman, tapi ada rumahnya. Jadi ini sengaja saya buat seperti ini dulu untuk mempermudah memperlihatkan kepada teman-teman ya bagaimana pengambilan tegangannya di mana dan nyambungnya kemana. Jadi untuk IC7805 ini idealnya ya tegangan inputnya itu di kaki 1, ini kaki 1 ya. Dari sini kita bacanya dari depan. Kaki 1, kaki 2, kaki 3 seperti itu. Kaki 1 itu input, kaki 2 ground, kaki 3 tegangan outputnya. Idealnya tegangan inputnya itu 8 volt ke atas ya. Jadi karena di sini ada 7,5 volt itu sempat saya coba. Setelah saya coba hasilnya kurang bagus teman-teman. Jadi berderit dia ya. Waktu di on kan modul bluetoothnya jadi agak berdenging gitu ya. Nah jadi saya putuskan untuk mengambil tegangan input untuk IC ini di tegangan 9 volt yang tadi kita ukur. Nah di sini dia di dioda Zener ini. Nah di sini ya. Di bagian katodanya yang mengeluarkan 9 volt saya masukkan ke input IC, groundnya ke ground, kemudian outputnya saya masukkan ke sini. Nah ini modul Bluetooth 5 volt. Untuk membuat modul ini bekerja dengan baik dan anti noise ya, meminimalkan noise dan dengungnya, di bagian PCC-nya atau input tegangannya saya kasih Elco 2200 mikro 16 volt, saya pasang secara paralel seperti ini. Nah baru kemudian output audionya saya ambil di sini ya. Nah di sini saya ambil, di sini juga boleh teman-teman, tapi saya nyoba ngambil di sini ya, di jack audio out ini. Outnya ini saya masukkan ke sini, ke soket line in. Ini dia teman-teman, soket line in melewati 2 buah resistor SMD atau chip. Kemudian dari sini ada kabel lagi yang menuju ke tune control. Nah tune control di depan ini dia masuknya ke sini teman-teman. Ini kabelnya masuk ke sini. Nah itu dia kabelnya. Nah seperti itu teman-teman. Untuk switch selektornya ada di sini functionnya, mau line in, mau USB atau apa di sini ya. Dan ini kedip-kedip lampunya. Jadi dia sudah berfungsi ya dan nyala. Sekarang kita coba kasih input lewat Bluetooth di HP ya teman-teman. Kita cari dulu perangkat baru. Nah ini nama Bluetoothnya teman-teman, XFWBT. Nah sudah tersambung ya teman-teman. Sekarang kita cari musiknya. Nih.
Nah, jadi semoga video saya kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Oke deh teman-teman, sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.